Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Iksan Narendra dari kelas X di TKJ 3. Di sini saya akan membahas tentang materi mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Pertama-tama, saya akan membahas mendiagnosis permasalahan dan jaringan nirkabel. Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan luas atau wireless merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrator jaringan atau teknisi. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar didapat hasil yang baik. Komputer yang terhubung jaringan luas seringkali mengalami gangguan maupun kerusakan baik dari sisi hardware atau software. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengguna frekuensi atau gelombang 2,4 MHz, gejala alam, dan komputer yang terhubung dalam sistem jaringan berbasis luas, wireless, atau WAN. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan yaitu: yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila tegangan yang dihasilkan tidak stabil, sering terjadi naik dan turun atau mati mendadak dari sumber PLN. Hal tersebut sangat mempengaruhi dikarenakan semua peralatan yang kita gunakan bersumber pada listrik. Sumber listrik yang kita gunakan tidak baik atau tidak stabil, dapat menyebabkan peralatan yang kita gunakan mudah rusak. Perangkat wireless yang kita gunakan sering mati mendadak karena sumber listrik mati dapat menyebabkan perangkat wireless yang kita gunakan akan cepat rusak, sehingga akan mempengaruhi jaringan apabila terjadi kerusakan pada wireless atau radio workstation maupun di router server. Yang kedua, tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Tidak berfungsinya komponen pendukung perangkat wireless disebabkan oleh gangguan petir. Terjadi dikarenakan faktor alam dan petir di saat cuaca hujan dan angin kencang, yang menyebabkan perangkat akan terbakar jika pemakaian terlalu lama tanpa adanya perawatan yang berkala. Yang selanjutnya, perangkat software. Gangguan dapat terjadi dari software yang ada di server atau PC lain. Gangguan ini bisa disebabkan oleh tidak jalannya aplikasi wireless, konflik IP, internet protokol, tidak jalannya proses proxy server pada server, dan masih banyak lagi jenis gangguan software lainnya. Solusinya adalah admin harus menguasai standar server dan klien, troubleshooting. Yang pertama, periksa apakah kartu jaringan rusak secara fisik atau tidak. Periksa apakah kabel sudah dipasang secara benar sesuai dengan prosedur. Periksa apakah ada kerusakan pada hub konsentrator jaringan. Periksa software jaringan. Periksa apakah kartu jaringan sudah diaktifkan melalui BIOS. Periksa apakah kartu jaringan sudah ada drive-nya yang terpasang. Periksa apakah kartu jaringan sudah dikonfigurasi IP-nya. Dengan melakukan pemeriksaan kedua hal tersebut, maka kita bisa memilah jenis masalah yang timbul dan melakukan troubleshooting berdasar jenis permasalahan yang muncul. Langkah isolasi kerusakan hardware. Sebelum memasang perangkat jaringan, semua diperiksa secara cermat apakah terdapat cacat secara fisik pada perangkat tersebut. Bacalah manual dari tiap-tiap perangkat untuk mengetahui kemampuan kita dari alat tersebut. Jika terdapat kerusakan pada alat, langsung lakukan penggantian alat. Jangan pernah memaksakan alat untuk bekerja melebihi kemampuan alat. Yang selanjutnya, kerusakan software. Gunakan driver perangkat jaringan yang sesuai dengan dan direkomendasikan oleh pembuat perangkat jaringan. Jangan pernah membiarkan PC tanpa software antivirus, karena virus menyerang melalui jaringan dan bisa mengganggu koneksi jaringan. Gunakan software untuk memonitoring kinerja jaringan, sehingga bisa mendeteksi permasalahan koneksi lebih dini. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, baik software maupun hardware, maka pengawasan perawatan rutin secara berkala sangat diperlukan. Mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Yang pertama, jaringan lambat. Pernahkah Anda menggunakan WiFi di tempat umum atau kantor? Tiba-tiba koneksi menjadi lambat. Hal tersebut terjadi karena jumlah pengguna sangat banyak, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk menangkal hal tersebut, kita dapat membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth management. Dan selanjutnya, lupa password. Password memiliki peran vital dalam jaringan wireless, karena dengannya kita dapat membatasi pengguna yang dapat terhubung pada jaringan kita. Namun, pernahkah Anda kelupaan password? Jika iya, Anda tidak perlu panik, sampai-sampai harus panggil teknisi ISP langganan Anda. Karena kita dapat mereset modem atau akses poin ke pengaturan semula, sehingga kita dapat mengatur password baru lagi. Yang selanjutnya, lupa mengatur IP address.
IP address merupakan suatu alamat pada komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain. API address terbagi atas DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dan Static. Jika kita menggunakan jaringan internet, maka ada baiknya kita menggunakan DHCP, agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan kolisi dengan komputer lain. Sedangkan jika kita menggunakan jaringan adult atau peer-to-peer, maka ada baiknya kita menggunakan IP address static, agar IP address kita berada satu kelas yang sama dengan komputer lainnya. Sinyal lemah. Banyak pengguna, banyak jumlah pengguna. Hal ini menjadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka. Karena dengan ramainya pengguna, maka akan membuat jaringan dan sinyal melemah. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan hotspot tambahan. Diperlukan hotspot tambahan agar dapat mengcover jumlah pengguna yang melebihi batas. Yang selanjutnya, berada jauh dari hotspot. Jarak merupakan hal yang mempengaruhi tingkat device, laptop, smartphone, dapat menjangkau sinyal akses point. Oleh karena itu, untuk mengenali hal tersebut, kita bisa mencoba untuk memilih tempat duduk yang berada di dekat akses point. Yang selanjutnya, wireless network adapter terdisable. Pernahkah Anda melihat tanda hasilan pada logo jaringan laptop Anda, padahal Anda berada pada lokasi yang memiliki akses ke internet? Hal ini terjadi karena Anda mendisable wireless network adapter secara sengaja maupun tidak sengaja pada laptop Anda. Agar laptop Anda dapat mendeteksi jaringan yang ada, maka Anda harus menebelkan wireless network adapter. Yang selanjutnya, lupa membayar tagihan bulanan. Poin terakhir ini merupakan masalah klasik yang sering terjadi pada akhir bulan. Walaupun ini bukan masalah teknis, tapi kalau hal ini terjadi akan membuat kita tidak dapat terkoneksi ke internet dalam waktu yang tidak dapat diketahui, sampai kita membayar tagihan. Untuk mencegah hal ini, kita dapat menerapkan cat-cat berikut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.